Oktavianti, aku mahasiswa muda tentunya jurusan Sastra Inggris. Di video kali ini kita bakal membahas tentang jurusan Sastra Inggris. Jadi buat adik-adik yang pengen Sastra Inggris, video ini mungkin sangat bermanfaat buat kalian karena di video ini kita bakal bahas tentang susah nggak sih kuliah di Sastra Inggris, apa aja sih kuliah di Sastra Inggris sampai ke mata kuliah dan bahan kajian yang dipelajarin di Sastra Inggris. Jadi keep on watching. Pertimbangan aku ngambil jurusan Sastra Inggris itu yang pertama karena bahasa Inggris itu sendiri bahasa internasional. Jadi siapa gitu orang zaman sekarang yang nggak mau belajar bahasa internasional. Yang kedua karena menurut aku sendiri prospek kerja dari Sastra Inggris itu luas dan semua perusahaan atau banyak perusahaan itu membutuhkan profil lulusan Sastra Inggris. Dan yang ketiga karena aku pribadi suka sama bahasa Inggris dan pengen mendalami tentang bahasa Inggris. Dan yang keempat karena review cutting itu reviewnya kakak kelas itu bilang kalau kuliahnya itu santai, enjoy, asik gitu. Aku ambil Sastra Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta. Tentu ya di Sastra Inggris kita bakal belajar tentang kebudayaan, tapi kalau di UNY sendiri kita bakal belajar 3 kebudayaan, yaitu budaya Inggris itu sendiri, Amerika dan Australia, tepatnya di semester 5. Bahan kajian program studi Sastra Inggris ada 4. Yang pertama ada kemampuan berbahasa. Di kemampuan berbahasa ini kita akan belajar tentang 4 skills dalam berbahasa Inggris seperti writing, reading, listening, dan speaking. Tentunya ketika kita mempelajari 4 skills tersebut harus diimbangi dengan belajar tentang tata bahasa dan prinsip-prinsip dasar linguistik dalam bahasa Inggris seperti grammar, lexicographer, maupun pronunciation. Nah, kedua ada sastra. Di sastra sendiri kita bakal berhadapan dengan banyak teks, ada seperti drama, prosa, maupun puisi yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan latar budaya yang berbeda seperti budaya Inggris, Amerika, dan Australia. Dan sastra anak termasuk dalam bahan kajian ini. Yang ketiga ada linguistik. Secara umum, linguistik itu belajar tentang fenomena kebahasaan dalam berbahasa Inggris, baik dalam teks verbal, non-verbal, maupun interaksi dalam sehari-hari. Nah, tentunya kita juga akan belajar tentang aspek kebahasaan seperti unit terkecil itu seperti morphology, terus phonetic, phonology, syntax, dan lain-lain. Terus kalau di terjemahan, kita belajar bagaimana kita menerjemahkan dan mengalih bahasa atau yang disebut interpretasi baik teks dalam bentuk sastra maupun karya sastra. Dan tentunya kita juga bakal belajar tentang pendekatan linguistik dalam terjemahan hingga ke teknologi-teknologi yang digunakan dalam terjemahan. Mata kuliah yang dipelajarin ketika kita menjadi mahasiswa sastra Inggris itu sangat luas. Mata kuliah universitas sendiri kita tetap dapat mata kuliah tentang agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terus ada juga transformasi digital, ada juga kewirausahaan, ada juga Pancasila, terus kewarganegaraan, terus apalagi ya, pokoknya banyak deh yang umum-umum seperti itu. Terus kita juga dapat mata kuliah apresiasi budaya. Nah, di sastra Inggris sendiri kita nggak cuma belajar bahasa Inggris, karena di semester 3 kita bakal belajar bahasa lain, tapi kita harus milih salah satu. Bahasa tersebut antara lain ada bahasa Jawa, Mandarin, Jerman, dan Prancis. Terus kalau mata kuliah di bidang keahliannya sendiri ada banyak. Kalau di sastra Inggris sendiri, grammar atau tata bahasa itu kita nggak dari basic, tapi kita loncat ke level yang lebih tinggi, yaitu di tengah-tengah atau disebut intermediate. Dan itu setiap semester juga masih ada tingkatan-tingkatannya. Terus kalau 4 skills dalam berbahasa Inggris seperti yang udah aku sebutin tadi, itu masih dibagi-bagi lagi. Misalnya di writing kita ada academic writing, creative writing, journalistic writing, terus essay writing, paragraph writing gitu. Terus kalau di speaking kita ada interactional conversation, terus institutional talk, terus academic speaking seperti itu. Terus di apalagi? Oh ya, di reading kita belajar academic reading, terus basic reading, reading for specific purposes, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu listening kita belajar tentang intensive listening,
contextual listening, academic listening, dan lain-lain. Oh ya, di speaking tadi kita juga belajar tentang public dan academic speaking. Jadi banyak deh yang pokoknya cabang-cabang yang bisa dipelajari itu luas banget. Nah, terus kalau di fokus pendalamannya di sastra Inggris itu ada 3 fokus pendalaman, yaitu literature, terus translation, dan linguistik. Nah, di semester 2 kita dikenalin dulu, kita bakal belajar secara mendasar, secara lebih umum tentang ketiga fokus pendalaman tersebut. Baru di semester 5 kita bisa ambil fokus tersebut dan salah satu fokus tersebut dan mendalaminya kayak gitu. Terus di semester 1 kita bakal dikenalin ini loh, kalau sastra Inggris itu benar-benar dihadapin sama banyak teks dan kita harus tahu membaca, karena kita dapat pelajaran book report gitu. Jadi kita membaca dan kita membuat analisis, kita membuat laporan, dan kita tanya jawab kayak gitu. Tanya jawab tentang apa yang udah didapat kita dibaca itu apa aja kayak gitu. Jadi di sastra Inggris itu membaca buku itu sebuah keharusan. Terus nanti kalau kita ambil linguistik, kita bakal belajar lebih dalam tentang psikolinguistik, terus sosiolinguistik, dan lain-lain. Kalau di translation sendiri itu ya pasti jelas kita latihan menginterpretasi, latihan menerjemahkan kayak gitu. Dan kalau di sastra itu ada drama analysis, terus pokoknya menganalisis karya sastra kayak gitu loh. Terus kalau di UNY sendiri itu sastra anak itu menjadi salah satu dari fokus kajian kita. Jadi ya gitu deh. Rasanya kuliah di sastra Inggris itu yang pertama santai. Aku bilang santai karena bukan berarti yang kuliahnya itu nggak ada tugas atau kuliahnya gampang, itu bukan. Santai di sini aku lebih ke jam kuliah sih gitu, karena kuliahnya di sastra Inggris itu nggak yang benar-benar dari pagi sampai sore banget atau bahkan malam, itu enggak. Aku sih mentok-mentok kuliah itu pulang jam 3, tapi juga nggak dari pagi kayak gitu, jadi nggak full dari pagi sampai sore. Mungkin ada jeda waktu yang benar-benar panjang, mungkin di siang hari atau paginya itu nggak ada kelas kayak gitu. Mungkin bisa jadi dalam 1 minggu kita bisa masuk cuma 4 hari gitu. Terus apalagi ya, jadi kita di sela-sela waktu itu kita masih bisa melakukan banyak hal produktif. Itu yang aku maksud santai. Yang kedua, mungkin seru di sini karena objek yang dipelajari di sastra Inggris itu nggak jauh-jauh dari bahasa itu sendiri, sosial dan kemanusiaan. Karena ilmu kita termasuk ilmu humaniora, jadi kita lebih bisa mengekspresikan pendapat kita, mengekspresikan pikiran-pikiran dan gagasan kita gitu. Jadi lebih asik bertukar pendapat sama teman-teman kayak gitu. Tapi yang ketiga itu lumayan pusing gitu, karena pusing yang aku rasain di sini, kita harus mau baca yang banyak, tapi bacanya itu bukan buat seneng-seneng, karena kita juga harus menganalisis, bikin paper kayak gitu. Terus apalagi ya, mumetnya itu ya kayak gitulah, gampang. Kita juga harus pinter-pinter ngarang cerita kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter ngarang cerita, harus pinter-pinter menggali topik, apa topik yang harus kita tuangkan dalam paper kita kayak gitu. Suka dukanya kuliah di sastra Inggris, kita mulai dari sukanya dulu. Selama aku kuliah di sastra Inggris, sukanya itu ilmunya luas, terus kita bisa belajar banyak hal, karena kan kita nggak jauh-jauh dari karya sastra nih. Jadi dari membaca karya sastra itu, dari menganalisis karya sastra itu, kita bisa dapat pelajaran banyak. Terus prospek kerjanya luas, kuliahnya asik, teman-temannya asik. Terus nggak ada angka-angka, karena aku pribadi nggak suka angka-angka, dan ya di sastra Inggris cuma dapat pelajaran yang masih ada angka-angka itu paling cuma statistika gitu, karena dan itu juga sebuah keharusan karena kita besok skripsi juga butuh ilmu statistika itu gitu. Terus apa lagi ya? Bener-bener ngasah soft skill bahasa Inggris aku, jadi aku bisa bedain lah gitu sebelum aku masuk sastra Inggris sama sesudah masuk. Sekarang ini kayak bener-bener dari kemampuan aku ngomong bahasa Inggris, dari kemampuan grammar aku kayak gitu, bener-bener bisa dirasain gitu, dan juga pastinya juga berkembang lebih baik. Terus kalau dukanya sih menurut aku tesis
skripsinya pakai bahasa Inggris pasti ya, karena kan kita 3 tahun ketemu bahasa Inggris ya, masa skripsinya bahasa Indonesia sih gitu. Terus harus benar-benar mau baca, harus mau suka baca, karena kan kita nggak jauh-jauh dari baca buku ya, dan bacanya itu juga dikejar sama deadline. Mungkin itu aja sih kayaknya. Perbedaannya pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris, dari namanya ini udah beda. Yang pertama ada embel-embel pendidikan, yang kedua ada embel-embel sastra. Jadi kalau materi yang dipelajarin sih menurut aku nggak beda banget kayak gitu, karena sama-sama belajar bahasa Inggris, cuman fokus pendalamannya mungkin yang nggak beda, karena kan pendidikan ya calon guru kayak gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan lulusan sastra Inggris juga nggak bisa jadi guru, pasti juga bisa. Terus apa lagi yang bedanya? Oh iya, gelar yang didapat itu juga beda. Kalau pendidikan sarjana pendidikan, kalau sastra Inggris sarjana sastra. Oh iya, tapi pertanyaan ini bakal aku jawab lebih detail sama temen aku anak pendidikan bahasa Inggris sih, tungguin aja. Jadi kalau susah itu menurut aku relatif balik ke orang yang masing-masing. Jadi tetap ada matkul yang disukai dan matkul yang nggak disukai. Ada matkul yang susah, membutuhkan effort lebih, ada yang matkul yang standar kayak gitu. Jadi balik ke orang yang masing-masing, balik ke orangnya bagaimana dia manajemen dirinya sendiri buat belajar. Misalnya nih matkul yang lebih susah, jadi kita harus belajarnya lebih, ngasih waktu yang lebih kayak gitu. Yang buat standar kita tetap diasah lagi biar hasilnya maksimal kayak gitu. Apa ya, di sastra Inggris ada hal yang challenging. Ada sih, dari matkul itu yang challenging itu ada 3 menurut aku. Yang pertama linguistik. Banyak teman aku yang bilang linguistik itu susah kayak gitu, karena benar-benar teoritis banget gitu ya, walaupun tetap ada prakteknya kayak gitu. Tapi aku sendiri sih minat sama linguistik kayaknya, dan aku besok semester 5 juga bakal ambilnya linguistik kayak gitu. Tapi emang challenging gitu, karena challenging di sini maksud aku ketika aku belajar linguistik dengan beberapa matkul lain, itu aku membutuhkan effort lebih buat aku, entah itu buat memahamin materinya atau untuk mengerjakan tugasnya gitu. Pernah kemarin waktu perkuliahan online, aku bener-bener ngerjain tugasnya itu dari siang sampai deadline, sampai hampir malam ya, karena emang bener-bener belum masuk materinya gitu. Itu yang aku maksud, kita butuh effort lebih. Terus yang kedua itu apa ya, translation mungkin, karena itu bener-bener teoritis banget, tapi juga nggak tahu sih kedepannya bakal teori banget atau enggak. Tapi ya mungkin ada praktek nerjemahin dengan metode-metode yang udah diajarin kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada structure di sini kata teman-teman sih emang susah kayak gitu, tapi aku sih alhamdulillah masih bisa memahami ya, walaupun tetap butuh effort lebih buat memahami. Dan apalagi tuh dosen yang itu tuh benar-benar semangat banget gitu loh, kadang kuliah benar-benar tegas, semangat kayak gitu. Jadi kayak benar-benar terstruktur lah, kayak tugas itu benar-benar rutin ada, dan pemberian materi itu benar-benar sejelas-jelasnya kayak gitu. Tapi ya itu sih ketiga-tiganya challenging menurut aku. Terus ada lagi sih writing. Di writing itu bukan memahami materinya yang susah, tapi ngerjain tugasnya, karena benar-benar kita harus mencari ide, terus kita harus bikin benar-benar udah mencari ide, terus grammar kita harus benar juga kayak gitu. Jadi ya tapi asik, tapi seru kayak gitu. Kalau pinter sih enggak ya menurutku, cuman yang penting kalian mau dan suka sama bahasa Inggris, karena kalau kalian suka sama sesuatu, kalian belajar itu bakal enjoy juga, nggak kayak terbebani kayak gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi sih ya, yang penting kita tuh punya basic lah dikit-dikit kayak gitu, karena biar kita ngimbangin kuliahnya gitu, karena buku pengantarnya kita 100% pakai bahasa Inggris, dan dosen itu kebanyakan untuk kita untuk bilingual, jadi kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kita punya basic bahasa Inggris itu menurut aku juga penting. Tapi pinter sendiri balik lagi ya enggak, karena pinter bakal kita dapat selama kita proses belajar kalau kita sungguh-sungguh. Prospek kerja sastra Inggris sendiri itu sangat luas ya, karena ilmu yang dipelajari di sastra Inggris itu luas, jadi pengaplikasiannya itu juga
luas gitu. Terus profesi yang bisa didapetin kalau kita lulus jurusan sastra Inggris itu, kalau di buku kurikulum aku nih, kita bisa jadi penelaah karya sastra maupun non sastra, terus penyunting dan penerjemah. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa jadi pengajar seperti dosen kayak gitu, terus guru privat kayak gitu. Tapi juga bisa jadi bisa kerja di berbagai perusahaan gitu, karena menurut aku sendiri sih zaman sekarang industri 4.0 ini banyak perusahaan yang membutuhkan profil lulusan bahasa Inggris gitu, jadi ya luas kayak gitu. Terus kerja di stasiun televisi juga bisa, terus apalagi ya pokoknya banyak lah, dari mulai tenaga pendidikan, terus dari bidang kepenulisan, terus di bidang kreatif, itu semuanya bisa gitu, karena di sastra Inggris sendiri kita belajar banyak hal kayak gitu. Dan komunikasi pun secara tidak langsung kita juga belajar di bahasa Inggris, jadi prospeknya sangat luas, sangat recommended sekali. Bedanya sastra Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta dengan universitas lain sejauh aku menelaah itu, yang pertama, kalau di UNY itu sastra Inggris masuk di Fakultas Bahasa dan Seni di FBS, tapi kalau di universitas lain masuknya di Fakultas Ilmu Budaya, karena jajaran jurusannya itu juga beda gitu. Jadi kayak misalnya kalau di Fakultas Ilmu Budaya kan kita ada belajar antropologi budaya gitu, tapi kalau di Fakultas Bahasa dan Seni itu ya jurusannya tentang bahasa gitu, ada bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jerman, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan bahasa Indonesia, sastra Indonesia, terus pendidikan seni rupa, kriya, musik, tari kayak gitu. Terus yang kedua tentang fokus pendalaman, aku taunya cuma di 2 univ lain. Yang pertama kan kalau di UNY, di kampus aku itu kan ada 3 fokus pendalaman seperti yang aku udah sebutin tadi. Tapi kalau di UGM itu fokus pendalamannya itu, kemarin aku tanya sama kakak aku, itu ada 2, itu literature sama linguistik, jadi nggak ada penerjemahan. Terus kalau di UI, aku kemarin habis lihat referensi lain kayak gitu, ada yang bilang emang di UI dulu ada 3 peminatan itu sama kayak di kampusku, cuman sekarang katanya sih mempelajari 3-tiganya, jadi kita nggak ngambil salah satu tapi kita dapat ketiga-tiganya itu. Harapan buat adik-adik yang mau masuk jurusan sastra Inggris, yang pertama sih tanamkan niat dulu dalam dirinya kalau mau dan suka sama bahasa Inggris, karena kan kita tiap hari deg-degannya itu sama bahasa Inggris ya, biar gak bosan aja kayak gitu. Kan kadang ada orang yang udah tiap hari bahasa Inggris terus bosan kayak gitu. Ya bosan itu boleh, cuman ya mau gak mau itu udah jadi pilihan kamu kayak gitu. Terus yang kedua, harus mau membiasakan membaca buku, dan bukunya itu bukan buku pelajaran, jadi kayak novel, kayak cerita-cerita pendek, puisi, dan lainnya dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kan ada juga tuh orang yang dia baca bentar, 1 lembar, 2 lembar, udah ngantuk, udah bosan. Nah kalau masuk di sastra Inggris, kita mau gak mau benar-benar harus memanajemen waktu kita buat selesai targetnya membaca gitu kan. Jadi kita misalnya dikasih tugas membaca sekian halaman dan ada deadline-nya, harus buat laporan, harus buat esai, papernya gitu. Jadi pokoknya harus mau semangat baca buku kayak gitu. Yang ketiga, kalau udah masuk jurusan sastra Inggris harus siap-siap begadang kayak gitu. Karena kadang ada orang yang idenya itu muncul kalau tengah malam kayak gitu. Jadi kalau siang-siang atau sore itu belum muncul, jadi ya udah gitu. Jadi malam-malam kita ngerjain esai, ngerjain paper kayak gitu. Jadi ya pokoknya seru lah kalau masuk sastra Inggris, ya walaupun tetap ada dukanya, tetap ada titik jenuhnya kayak gitu, tapi harus semangat.